Bismillahirrahmanirrahim. Surat Thaha ayat ke-7. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan suara ketika berzikir atau berdoa, maka sesungguhnya fallahu ghaniyun 'anil jahri bihi. Allah enggak butuh itu. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Karena Allah tahu rahasia dan yang lebih samar daripada rahasia. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang terbesit dalam pikiranmu, Allah tahu. Dahulu ada orang Badui, dia menghadap kepada Kanjeng Nabi, dia kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna?" Apakah Tuhan kita itu dekat? Fanunajih, kalau memang dekat aku akan berbisik saja, gak usah teriak. Ambaidun, ataukah Tuhan kami, Tuhan kita itu jauh? Fanunadih, maka aku akan mengeraskan suara dengan memanggil-manggil, teriak-teriak. Maka kemudian Kanjeng Nabi menjawab dengan ayat yang turun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tatkala hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah fa inni qarib. Aku itu dekat. Saking dari dekatnya Allah itu aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kita teriak-teriak. Dahulu orang Arab itu bangga dengan suara keras. Siapa yang ngomongnya lebih keras itu yang lebih mulia. Jadi barometer kemuliaan dilihat dari suaranya. Jadi kalau kamu datang ke satu kampung, orang Arab dulu datang, dinungong sing ngomongnya paling banter dhewe, ya iku pemimpin. Ya iku sing paling mulia gitu. Ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, faman kana minhum masyadda sautan kana azza. Barang siapa di antara mereka yang lebih keras suaranya, maka itulah yang paling mulia. Wa man kana ahfadha sautan kana adalla. Barang siapa yang suaranya lebih lirih, paling lirih, yaitu yang paling hina. Itu tradisinya orang Arab. Dan Rasul datang tidak mengikuti tren itu. Ojo melok-melok tren. Kalau trennya baik sih tidak apa-apa. Tapi kalau trennya jelek jangan ikut-ikutan. Mengeraskan suara itu menjadi tren dulu. Rasul kemudian datang menjadi nabi, Rasul justru tidak pernah teriak-teriak. Dan ini disebutkan di dalam kitab sebelumnya, yaitu dalam kitab Taurat, bahwa akan datang nabi di akhir zaman, laisa bifadhin, dia tidak berperangai buruk, wala ghalirin, dan tidak kasar wataknya, wala sahhabin, bukan orang yang suka teriak-teriak bil aswaq, di pasar-pasar. Rasul enggak suka teriak-teriak. Kalau ngomong Rasul biasa, tidak pakai ngegas ya. Lek ngegas remnya blong, kecelakaan banyak itu, seperti bis yang di Batu itu ngegas ngeblong nanti. Maka kalau ngomong biasa-biasa saja, sesuai dengan kebutuhan. Kalau orangnya dekat biasa, baru kalau orangnya jauh teriak tidak apa-apa supaya kedengaran. Rasul demikian. Maka Rasul tidak, bukan berarti kalau Rasul itu dianggap mulia, kemudian ya kalau saya mulia berarti saya harus teriak. Karena standarnya orang Arab saat itu, orang yang mulia harus teriak. Yang lebih keras suaranya ya, itu lebih lebih mulia. Maka ini juga yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya.
Luqman Al-Hakim berkata, dan perkataan ini diabadikan dalam Al-Quran, waghdud min sautik, lirihkan suaramu wahai anakku, inna angkarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang buruk yang tidak disukai adalah suaranya himar. Himar itu sak kudu-kudu kewan, himar ya. Oleh keselit tok tapi gak oleh manfaatnya. Sampai dalam Al-Quran disebutkan dalam satu permisalan, kama salil himari yahmilu asfara, seperti himar gowo kitab akeh. Apa dadi pinter? Ora, oleh keselit tok menanggung beban berat tapi gak dia dapat manfaat apa-apa. Maka jangan menjadi seperti himar. Bahkan termasuk tata krama di hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak boleh mengeraskan suara. Rasul mengajarkan, Rasul mencontohkan tidak mengeraskan suara tatkala berbicara, maka pun juga dilarang orang-orang atau sahabat berbicara keras di hadapannya Kanjeng Nabi. Dulu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pernah tukaran. Jadi kalau ada teman kamu kok berbeda pendapat, tukaran, berselisih, ini orang sanate Abu Bakar sama Umar ya. Pada waktu itu, jadi Abu Bakar Umar itu ada di hadapan Kanjeng Nabi. Kemudian ada tamu, utusan, delegasi dari Bani Tamim, satu kabilah ya, datang menemui Nabi. Kemudian mereka itu meminta untuk ditunjuk siapa pemimpinnya di sana. Siapa yang berhak memimpin pada kabilah Banu Tamim. Kemudian salah satu di antara Abu Bakar Umar itu ngepro, mendukung dan memilih namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis At-Tamimi. Sedangkan yang lainnya memilih yang lain. Lah karena beda pilihan, bukan coblosan tok, beda pilihan ya. Ini kan memilih pemimpin di hadapan Kanjeng Nabi. Abu Bakar Umar tukaran. Aku milih iki hai, tukaran. Bahkan kemudian Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Aratta illa khilafi, sampean ini bukan kepingin apa-apa, saking sampean iku nggarai aku. Aku nunjuk iki, sampean nunjuk liyane. Jadi bukan kepingin nunjuk liyane, kepingin berbeda dengan aku." Bukan untuk memilih pemimpin, pokoknya ojo sing dipilih Abu Bakar. Perasaannya Abu Bakar seperti itu. Jare Sayyidina Umar, "Enggak, aku gak ngono." Ini semakin mengeraskan suara, akhirnya terjadi gaduh di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saat itulah kemudian turun ayat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian menyampaikan kepada sahabat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian keraskan suara kalian fauqa sautin nabi, mengalahkan suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, kalau ngomong sama Kanjeng Nabi jangan keras-keras. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kamu ngomong satu sama lain di antara sesama sahabat. Jangan ojo dipadakno ngomong nang Kanjeng Nabi, ngomong karo kanca, jangan disamakan. Apa ancamannya kalau melanggar? Antah boto a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau melanggar, amal baikmu, amal pahalamu, semuanya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kamu ketahui, tanpa kamu sadari. Loh, nek entek ganjaran terus ya apa? Zong. Begitu ayat ini diturunkan, Rasul kemudian menyampaikan, Masya Allah, Abu Bakar wedi, Umar wedi. Waduh, nek ganjaran pun entek terus ya apa? Kari dosa nek tok lak mlebu neraka. Maka tatkala setelah turun ayat itu, Sayyidina Umar iku lek matur nang Kanjeng Nabi, berbicara kepada Kanjeng Nabi,
itu seperti orang yang berbicara atau membicarakan rahasia. Kayak orang bisik-bisik kepingin dirahasiakan kepada orang lain. Sampai-sampai Rasul itu tidak dengar. Apa sih Rasul? Rasul meminta diulangi karena saking dari lirihnya ucapan Umar, karena Umar khawatir termasuk orang yang diancam oleh Al-Quran, amalnya akan dilebur. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tatkala turun ayat ini menegur dirinya, kemudian dia berkata, la ukallimuka illa ka'akhis sarari hatta alqallah azza wa jalla. Demi Allah, katanya Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan berbicara kepadamu ya Rasulullah kecuali seperti orang yang membicarakan rahasia sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kamu ke Masjid Nabawi, ada tiang-tiang ya di di dekatnya pengimaman itu salah satunya adalah ada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, itu ditulis di situ. Karena biasanya kalau orang datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi, dia masuk ke Raudhah itu rebutan, karena rebutan kadang ada yang teriak-teriak, enggak ngerti itu bahayanya teriak-teriak. Maka Al-Imam Al-Qurtubi kemudian memberikan garis bawah ini, kesimpulan dari uraian-uraian itu. Beliau mengatakan wa karraha ba'dul ulama raf'as sauti fi majalisil ulama. Dan para ulama, sebagian para ulama memakruhkan mengeraskan suara pada majelisnya ulama. Tasyrifan lahum, untuk memuliakan, idhum warathatul anbiya, karena ulama itulah pewaris para nabi. Memperlakukan warathatul anbiya sama dengan memperlakukan anbiya atau nabi itu sendiri.